Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang sistem komputer. Sebelum kita masuk ke dalam materi sistem komputer, kita harus tahu terlebih dahulu apa definisi atau apa arti dari sistem komputer sendiri. Jadi, sistem komputer adalah sekumpulan komponen komputer yang saling terhubung satu sama lain. Layaknya kayak di pelajaran IPA, mungkin kalian pernah dengar pelajaran di IPA itu ada sistem pencernaan. Berarti kan dalam sistem pencernaan itu ada beberapa organ yang saling terhubung satu sama lain. Contohnya mulai dari mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada usus halus, usus besar, anus dan sebagainya. Berarti kan di sana ada beberapa organ yang saling terhubung. Gak cuma hanya usus doang, gak cuma mulut doang. Berarti ada beberapa organ yang saling terhubung. Makanya disebut sebagai sistem pencernaan. Nah, di sini karena pelajaran komputer, berarti yang saling terhubung itu adalah perangkat-perangkat dalam komputer. Nah, untuk komponen sistem komputer itu ada 3 yang wajib harus ada. Yang pertama itu ada yang namanya hardware atau yang biasa disebut sebagai perangkat keras. Nah, ciri dari hardware sendiri, dia tuh sebuah perangkat keras yang mana dia tuh bisa dilihat, kemudian bisa disentuh, kemudian bisa dipegang juga. Contohnya ada apa? Contohnya misalnya printer. Yang pernah kalian perhatikan, apakah printer bisa dilihat? Bisa. Apakah printer bisa disentuh? Bisa. Apakah printer bisa dipegang? Bisa. Makanya printer masuk ke dalam hardware atau perangkat keras. Jadi gampangnya kalau kita pengen tahu hardware atau perangkat keras, yang penting dia tuh ada fisiknya secara langsung, kasat mata bisa dilihat, kemudian bisa disentuh juga dan bisa dipegang. Nah, untuk perangkat hardware atau perangkat keras kita dibagi menjadi 3 macam. Ada perangkat input, ada perangkat proses, dan 3 ada perangkat output. Oke, yang pertama kita akan ke perangkat input terlebih dahulu. Sesuai namanya, input berarti kan in. In itu kan berarti memasukkan atau memberikan data atau memasukkan informasi ke dalam komputer. Jadi kira-kira perangkat apa aja sih yang fungsinya untuk memasukkan informasi ke dalam komputer? Nah, di sini ada beberapa komponen atau beberapa alat atau perangkat. Yang pertama ada keyboard. Oke, keyboard itu gambarnya seperti ini. Oke, jadi keyboard ini fungsinya adalah untuk mengetik karakter kepada komputer. Jadi kalau kita mau mengetikkan sesuatu atau kita pengen komputer paham apa yang mau kita tulis, kita bisa menggunakan keyboard. Nah, jadi fungsi keyboard itu adalah untuk mengetikkan karakter kepada komputer. Sehingga dia juga disebut sebagai perangkat input karena dia memberikan informasi, memberikan data kepada komputer berupa karakter. Jadi itu buat perangkat pertama, ada keyboard. Kemudian perangkat kedua ada yang namanya mouse. Nah, mouse atau biasa disebut sebagai ketikus itu fungsinya adalah untuk menggerakkan kursor. Kursor tuh yang kayak gimana sih? Kursor tuh yang kayak gini. Kalau kalian perhatikan, mungkin pernah lihat dan pasti sering lihat di komputer itu ada tanda panah yang kayak gini. Itu namanya bukan tanda panah ya, tapi namanya adalah kursor. Jadi mouse ini fungsinya, mouse tuh gambarnya kayak gini. Oke. Nah, mouse ini fungsinya untuk menggerakkan kursor. Jadi kita bisa tahu nih, misalnya nanti gerakin ke paling atas, tolong gerakin ke paling bawah, atau tolong klik aplikasi ini, tolong klik tombol ini dan sebagainya. Berarti kan dia tuh menggerakkan kursor panah ini. Nah, karena menggerakkan kursor berarti dia tuh masuk ke dalam perangkat input karena dia memberikan informasi berupa pergerakan kursor gitu. Itu buat perangkat yang kedua, ada mouse. Kemudian perangkat ketiga ada barcode reader. Nah, mungkin kalau kalian ke Indomaret atau misalnya ke Alfamart atau ke toko swalayan pernah melihat kayak kita beli barang nih, kemudian di scan. Nah, scan itu namanya adalah barcode reader. Fungsinya barcode reader itu untuk apa? Fungsinya untuk memindai barcode yang berupa garis-garis. Nah, itu namanya adalah kode. Jadi kita nggak perlu atau kasir itu nggak perlu mengetikkan saya beli chicken misalnya, chickennya 11.000. Ketik chicken kemudian harganya 11.000. Berarti kan agak lama. Kalau misalnya barang yang kalian beli itu dengan jumlah yang banyak. Makanya ada alat yang memudahkan pekerjaan tersebut, namanya adalah barcode reader. Jadi barcode reader itu adalah sebuah alat perangkat input yang dia tuh untuk memindai barcode gitu. Jadi mengambil data kan dari barcode itu, makanya disebut sebagai perangkat input. Untuk alatnya
seperti apa? Untuk alatnya seperti gambar ini. Oke, itu buat gambar barcode reader. Kemudian yang ketiga, keempat, ada yang namanya scanner. Nah, scanner itu sama juga, dia masuk ke dalam perangkat input. Fungsinya untuk memindai dokumen. Jadi kalau misalnya kalian nih pengen ngelamar kerja, nah kan ijazah kalian berupa kertas ya. Kemudian menyuruh kalian untuk mengirim file ijazah tersebut. Ya mungkin kalian mengirimnya berupa kertas kan, pasti berupa dokumen atau soft file. Makanya kita harus pindai dulu dokumen tersebut ke dalam soft file. Nah, kita bisa memindainya menggunakan alat yang namanya scanner. Karena scanner itu mengambil data berupa dari dokumen itu, berarti dia tuh masuknya ke dalam perangkat input gitu. Kemudian yang terakhir, contohnya ada mikrofon atau mic. Nah, mikrofon atau mic juga dia tuh masuk ke dalam perangkat input. Nah, kalau kita suaranya mungkin sekarang sekencang ini, tapi nanti suatu saat kalau misalnya pengen lebih dibesarkan pakai speaker, berarti kan ditangkap dulu suaranya, kemudian nanti dikeluarkan lewat speaker. Nah, ketika kita menangkap suara dari suara kita, berarti kan kita memberikan atau mengambil data dari suara kita untuk diproses oleh komputer. Nah, menggunakan mikrofon atau mic, sehingga mic ini biasa disebut sebagai perangkat input. Oke, untuk alatnya seperti gambar ini. Oke, itu buat perangkat input. Jadi perangkat input itu adalah sebuah perangkat yang fungsinya untuk memasukkan atau mendapatkan informasi yang nantinya akan diolah oleh komputer.